video sebelumnya kita membahas mengenai metodologi penelitian. Di video kali ini aku akan membahas desain penelitian. Apa saja sih yang dibahas dalam desain penelitian? Yuk kita simak videonya. Desain penelitian yaitu rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan dari suatu penelitian. Yang pertama adalah populasi dan sampel. Untuk populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Yang kedua ada jenis data. Jenis data yang pertama yaitu kualitatif, kemudian kualitatif dibagi lagi menjadi dua, yaitu deskriptif dan eksploratif. Dan untuk jenis data yang kedua adalah kuantitatif, di mana untuk kuantitatif juga dibagi menjadi dua data, yaitu numerik dan statistik. Kemudian yang ketiga, definisi operasional. Definisi operasional itu bagaimana sih peneliti akan menjelaskan tentang sesuatu variabel yang akan diteliti. Kapan sih digunakan untuk definisi operasional ini? Definisi operasional dapat digunakan setiap kali data dikumpulkan. Penting untuk memastikan bagaimana cara dan metode dalam pengumpulan data. Data yang tidak terdefinisi seringkali pada hasil akhir akan salah dan tidak konsisten. Kemudian yang keempat yaitu metode analisis data. Metode dalam memproses data menjadi informasi ada 6 langkah. Yang pertama, mengelola dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Kita harus menetapkan terlebih dahulu apa sih data yang akan mau kita kaji, mau akan kita teliti agar nanti kita mengetahui secara konsisten data apa yang akan kita teliti. Yang kedua, membaca keseluruhan data. Pada tahap ini, para peneliti terkadang menuliskan catatan-catatan khusus atau gagasan umum tentang data yang diperoleh, terutama jenis data kualitatif. Yang ketiga, yaitu menganalisis lebih detail tentang memproses data. Yang keempat, terapkan untuk pemrosesan data untuk mendeskripsikan kategori-kategori dan tema-tema yang akan dianalisis. Langkah yang kelima, tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan. Dan yang keenam, langkah terakhir adalah dalam analisis data, menginterpretasi atau memaknai data harus dilakukan. Penting supaya untuk data tersebut dapat kita kembangkan dan kita analisis. Definisi operasional adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Skala pengukuran dan instrumen penelitian ada bermacam-macam, yaitu ada 4. Yang pertama skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah skala interval atau Likert. Skala interval merupakan skala pengukuran yang biasa digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan. Jarak atau interval antara tingkatan pun sudah jelas, hanya saja tidak memiliki nilai nol atau mutlak. Skala Likert ini digunakan untuk mengukur setiap pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Dengan skala Likert atau interval ini, maka variabel dijabarkan sebagai indikator. Kemudian indikator dijadikan item-item pertanyaan. Jawaban dari setiap item instrumen mempunyai gradasi dan sangat positif sampai dengan negatif. Gitu. Kemudian skala Likert contoh alternatif jawaban dan dalam sesekali Likert. Tingkat persetujuan yang dimaksud dalam skala Likert dari 5 pilihan skala yang mempunyai gradasi dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Pilihan tersebut diantaranya yaitu 1 sangat setuju, 2 setuju, 3 ragu-ragu, 4 tidak setuju, 5 sangat tidak setuju. Atau 1 sangat positif, 2 positif, 3 negatif, dan 4 sangat negatif. Selain gradasi persetujuan, dapat juga digunakan pada beberapa jenis tentang sikap dan pendapat seperti
1 selalu, 2 sering, 3 kadang-kadang, 4 tidak pernah. Atau 1 sangat baik, 2 baik, 3 tidak baik, dan keempat sangat tidak baik. Cara kedua untuk menerjemahkan hasil skala Likert ini adalah dengan analisis interval agar dapat dihitung dalam bentuk kuantitatif. Jawaban-jawaban dari responden tersebut dapat diberi bobot nilai atau skor Likert seperti contoh berikut. 1. Sangat setuju atau selalu atau sangat positif diberi skor 5. Kemudian setuju, sering, positif diberi skor 4. Yang ketiga, ragu-ragu, kadang-kadang atau netral diberi skor 3. Kemudian yang keempat, tidak setuju, hampir tidak pernah atau negatif, maka diberi skor 2. Dan yang terakhir yang kelima yaitu sangat tidak setuju ataupun tidak pernah diberi skor 1. Kemudian skala Goodman. Untuk skala pengukuran dengan 2 jawaban yang tegas, data yang didapat interval atau rasio. Skala Goodman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dalam bentuk checklist atau centang. Jawaban dibuat skor tertinggi dari 1 dan yang terendah adalah 0. Penelitian menggunakan skala Goodman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas atau konsisten terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Data yang diperoleh akan berupa data interval atau rasio, 2 alternatif. Jika kalau pada skala Likert interval 1, 2, 3, 4, 5, dalam skala Goodman interval dari kata sangat setuju sampai sangat tidak setuju, maka skala di Goodman hanya ada 2 interval, yaitu setuju atau tidak setuju. Kemudian skala nominal. Skala nominal merupakan skala pengukuran paling sederhana atau tingkatannya paling rendah di dalam suatu penelitian. Skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Contoh, hitam dan putih, kemudian KAP Big 4 dan KAP non Big 4, kemudian pria dan wanita, kemudian departemen akuntansi dan departemen pemasaran. Skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan. Jarak atau interval atau tingkatan juga tidak harus sama. Contohnya, sebelumnya skala ini memiliki rating jawaban pertanyaan bertingkat. Yang pertama, seperti misalnya berkaitan dengan juara, adalah peringkat 4 jika juara 4, peringkat 3 jika juara 3, peringkat 2 jika juara 2, dan peringkat 1 jika juara 1. Skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang ditujukan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, dan memiliki jarak tertentu serta dapat dibandingkan. Data yang dihasilkan berupa rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam pengukuran. Contohnya ROA sama dengan laba bersih dikurang total aset. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek yang mempunyai kuantitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jika populasi adalah keseluruhan dan sampel adalah sebagian dari populasi. Teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Secara skematis, teknik sampel seperti gambar berikut ini. Teknik sampling. 1. Probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagian dari setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi yang pertama, simple random sampling. Dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi
dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Contohnya dapat kita lihat gambar berikut. Tionet, Proportionate Stratified Random Sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan tidak berstrata secara proporsional. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan, maka populasi pegawai tersebut berstrata. Yang ketiga, Disproportionate Stratified Random Sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi atau strata tetapi kurang proporsional. Misalnya, pegawai dari PT tertentu mempunyai lulusan S3 3 orang, S2 4 orang, S1 90 orang, SMU 800 orang, SMP 700 orang, maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang lulusan S2 itu diambil semuanya sebagai sampel karena dua kelompok terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Kemudian yang keempat, cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misalnya, penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sebagai sumber data. Pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan seperti contoh gambar berikut. Jika sebelumnya kita bahas probability sampling, satunya yang akan kita bahas adalah non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Yang pertama, untuk non-probability sampling, yang pertama adalah sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya, anggota populasi yang terdiri dari 100 orang, dari semua anggota itu diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai dengan 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dengan bilangan tertentu. Misalnya kelipatan dari bilangan 5. Untuk itu, maka yang diambil sebagai sampel adalah nomor 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai dengan 100. Yang kedua, sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Sebagai contoh, akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11 dan penelitian dilakukan secara kelompok. Setelah jumlah sampel ditentukan senilai 100 dan jumlah anggota peneliti berjumlah 5 orang, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan golongan 11 sebanyak 20 orang. Yang ketiga, sampling aksidental. Sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Sekiranya kita bertemu orang di jalan dan sepenglihatan kita pada saat kita melakukan penelitian untuk orang tersebut sekiranya cocok, seperti misalkan berpenampilan rapi atau memiliki karakteristik yang seperti akan kita teliti, maka kita dapat melakukan penelitian terhadap orang tersebut. Yang keempat, sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian. Tidak seperti yang sebelumnya, dikarenakan sebelumnya adalah random atau secara acak,
di dalam sampling purposive ini kita harus menentukan seseorang yang memiliki karakteristik dan ciri-ciri yang persis sesuai dengan yang kita teliti. Kemudian yang kelima yaitu sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua populasi digunakan sebagai sampel. Sekian video presentasi dari aku, semoga bermanfaat. Bye-bye.